Wahai Allah Tuhanku, janganlah Engkau tujukan kepadaku balasan tipuanku terhadapmu, janganlah Engkau palingkan mukaku selain kepada Engkau, janganlah Engkau cabutkan daripadaku perlindungan Engkau, janganlah Engkau lupakan aku mengingati Engkau, berzikir kepada Engkau, dan janganlah Engkau jadikan aku daripada orang-orang lalai. Bacalah, wahai Allah Tuhanku. Engkau Tuhanku, tiada yang disembah selain Engkau. Engkau jadikan aku dan aku hamba-Mu dan aku menurut janji-Mu dan perjanjian-Mu, menurut kesanggupanku. Aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui kepadamu, dengan nikmat-Mu kepadaku dan mengakui dengan dosaku, maka ampunilah aku. Sungguh, tiada yang mengampunkan segala dosa, selain Engkau. Diucapkan ini 3 kali. Dan bacalah, wahai Allah Tuhanku. Kebaikan aku pada badanku, kebaikan aku pada pendengaranku dan kebaikan aku pada penglihatanku. Tidak ada yang disembah, selain Engkau. Dibacakan 3 kali. Bacalah, wahai Allah Tuhanku. Sungguh aku bermohon padamu, akan kerelaan sesudah takdir datang daripadamu dan kesejukan hidup setelah mati dan kelezatan memandang kepada wajah-Mu yang maha mulia dan kerinduan kepada berjumpa denganmu, tanpa kesukaran yang menyukarkan dan fitnah yang menyesatkan. Aku berlindung dengan Engkau, bahwa aku berbuat aniaya atau dianiayakan, berbuat permusuhan atau aku dimusuhi orang atau berbuat kesalahan atau kedosaan, yang tidak akan Engkau berikan ampunan. Aku berlindung dengan semua itu kepadamu wahai Allah. Maafkan aku ya Rob. Wahai Allah Tuhanku, sungguh aku bermohon padamu akan ketetapan pada sesuatu urusan dan kemauan pada jalan yang benar. Aku bermohon padamu akan mensyukuri nikmat-Mu dan kebagusan ibadah kepadamu. Aku bermohon padamu akan hati yang khusyuk, sejahtera, budi pekerti yang lurus, lidah yang benar dan amalan yang diterima. Aku bermohon padamu dari kebajikan apa yang Engkau ketahui dan aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan apa yang Engkau ketahui. Aku bermohon keampunan Engkau bagi apa yang Engkau ketahui. Sungguh Engkaulah yang mengetahui dan aku tiada mengetahui dan Engkaulah yang maha tahu segala yang gaib. Wahai Allah Tuhanku, ampunilah aku, apa yang aku kerjakan dahulu, apa yang aku kerjakan kemudian, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku perbuatkan dengan terang dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Sesungguhnya Engkau yang mendahulukan dan Engkau yang mengemudiankan dan Engkaulah yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan yang maha menyaksikan atas tiap-tiap yang gaib. Wahai Allah Tuhanku, sungguh aku bermohon padamu keimanan yang tidak membimbangkan, kenikmatan yang tidak habis-habisnya, ketetapan mata kepada Engkau yang abadi dan mengawani Nabi-Mu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sorga tertinggi yang berkekalan. Wahai Allah Tuhanku, sungguh aku bermohon padamu kebaikan, perbuatan kebajikan, meninggalkan yang munkar dan mencintai orang-orang miskin. Aku bermohon kepadamu akan kecintaan-Mu dan kecintaan orang yang mencintai-Mu, serta mencintai tiap-tiap perbuatan yang mendekatkan kepada kecintaan-Mu. Bahwa Engkau menerima taubatku, mengampunkan dosaku dan mengasihi aku. Apabila Engkau kehendaki akan fitnah dengan sesuatu golongan, maka ambilkanlah aku kepadamu, yang tidak mendapat fitnah. Wahai Allah Tuhanku, dengan ilmu-Mu akan yang gaib dan kudrah kuasa-Mu di atas makhluk, hidupkanlah aku kepada kehidupan yang baik bagiku dan matikanlah aku kepada kematian yang baik bagiku. Aku bermohon kepadamu akan takut kepadamu pada yang tersembunyi dan pada yang terang dan kata keadilan pada yang disenangi dan dimarahi, kesederhanaan pada waktu kaya dan waktu miskin dan kelezatan memandang kepada wajah-Mu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Aku berlindung dengan Engkau dari kemelaratan yang memelaratkan dan fitnah yang menyesatkan. Wahai Allah Tuhanku, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami yang menunjukkan, lagi memperoleh petunjuk.
Wahai Allah Tuhanku, bagikanlah bagi kami dari ketakutan kepadamu, akan sesuatu yang menjadi penghalang antara kami dan antara berbuat kemaksiatan kepadamu. Dan dari ketaatan kepadamu, akan sesuatu yang menyampaikan kami kepada sorgamu. Dan dari keyakinan, akan sesuatu yang memudahkan kepada kami dari segala bencana dunia dan bencana akhirat. Wahai Allah Tuhanku, penuhkanlah akan wajah kami, malu daripada Engkau dan hati kami senang kepada Engkau. Tetapkanlah dalam jiwa kami daripada keagungan-Mu, akan sesuatu yang meringankan anggota tubuh kami untuk berkhidmat kepadamu. Jadikanlah Engkau wahai Allah Tuhanku, yang paling kami cintai dari yang selain Engkau. Dan jadikanlah kami, paling takut kepada Engkau, dari selain Engkau. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah permulaan hari kami ini baik, pertengahannya kesenangan dan kesudahannya kemenangan. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah permulaan hari ini rahmat, pertengahannya nikmat dan kesudahannya kemuliaan dan ampunan. Segala pujian bagi Allah yang merendahkan diri tiap-tiap sesuatu karena keagungannya, yang hinalah tiap-tiap sesuatu karena kemegahannya, yang tunduklah tiap-tiap sesuatu kepada kerajaannya dan menyerahlah tiap-tiap sesuatu kepada kekuasaannya. Segala pujian bagi Allah yang tenteramlah tiap-tiap sesuatu karena kehebatannya, yang melahirkan tiap-tiap sesuatu dengan kebijaksanaannya dan merasa kecillah tiap-tiap sesuatu karena kebesarannya. Wahai Allah Tuhanku, berilah rahmat kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad, para istri Muhammad dan keturunannya. Berilah barakah kepada Muhammad, kepada keluarganya, istri-istrinya dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan barakah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim di seluruh alam, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Wahai Allah Tuhanku, berilah rahmat kepada Muhammad hamba-Mu, Nabi-Mu dan Rasul-Mu Nabi yang umi Rasul-Mu yang kepercayaan. Anugerahilah dia kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan pada hari agama, hari kiamat. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah kami sebahagian dari wali-wali-Mu yang bertakwa, golongan-Mu yang memperoleh kemenangan dan hamba-Mu yang solih. Dan pakailah kami bagi kerelaan-Mu akan kami dan berilah kami taufik untuk mencintai-Mu oleh kami dan palingkanlah akan kami dengan kebagusan pilihan-Mu untuk kami. Kami bermohon kepada Engkau akan segala kumpulan kebajikan, segala pembukaan kebajikan dan segala kesudahan kebajikan. Dan kami berlindung dengan Engkau dari segala kumpulan kejahatan, segala pembukaan kejahatan dan segala kesudahannya. Wahai Allah Tuhanku, dengan kudrah kuasa-Mu kepadaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau yang menerima taubat, lagi yang Maha Penyayang. Dengan kesantunan-Mu kepadaku, maafkanlah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Dengan pengetahuan-Mu akan aku, kasihanilah akan aku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Penyayang dari yang penyayang. Dan dengan kerajaan-Mu bagiku, maka milikkanlah kepadaku diriku dan jangan Engkau kuasakan diriku itu atasku. Sesungguhnya Engkau Raja yang Maha Perkasa. Maha suci Engkau, wahai Allah Tuhanku dan dengan pujian kepadamu, tiada yang disembah, selain Engkau. Aku telah berbuat kejahatan dan telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah akan dosaku. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku dan tiada yang mengampunkan segala dosa, selain Engkau. Wahai Allah Tuhanku, berilah aku ilham untuk petunjuk bagiku dan peliharalah aku dari kejahatan diriku sendiri. Wahai Allah Tuhanku, anugerahilah aku rezeki yang halal, janganlah Engkau siksakan aku terhadap rezeki itu. Anugerahilah aku sifat mencukupkan, sifat qanaah, dengan apa yang telah Engkau berikan aku rezeki dan pakaikanlah aku dengan rezeki itu pada jalan yang baik dan terimalah yang baik itu daripadaku. Aku bermohon padamu kemaafan, kebaikan, kebagusan keyakinan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.
Wahai Tuhan yang tidak mendatangkan melarat kepadanya oleh dosa-dosa dan tidak mengurangkan kepadanya oleh karena memberikan ampunan. Berilah kepadaku akan apa yang tidak mendatangkan melarat kepadamu dan anugerahilah kepadaku akan apa yang tidak mengurangkan kepadamu. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami sebagai orang Muslim. Engkaulah yang menguasaiku di dunia dan di akhirat, matikanlah aku selaku seorang Muslim. Dan hubungilah aku dengan orang-orang solih. Engkaulah yang menguasai kami, maka ampunilah kami dan kasihanilah kami dan Engkaulah sebaik-baik yang mengampunkan. Tulislah bagi kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami bertaubat kepadamu. Wahai Tuhan kami, kepada Engkau kami menyerahkan diri, kepada Engkau kami kembali dan pada Engkau tempat kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami menjadi fitnah bagi kaum yang zalim. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami menjadi fitnah bagi mereka yang kafir dan ampunilah kami. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mulia, lagi maha bijaksana. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, keborosan kami dalam urusan kami, tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan beriman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha pengasih, lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami dari pihak-Mu rahmat dan siapkanlah jalan yang lurus bagi kami untuk pekerjaan kami. Wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan dan peliharalah kami dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar penyeru yang menyerukan kepada keimanan. Doa ini adalah petikan dari firman Allah, Azza wa Jalla surat 3 Ali Imran yaitu sambungannya, berimanlah kepada Tuhanmu. Lalu kami beriman. Wahai Tuhan kami, sebab itu ampunilah dosa kami dan tutuplah kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang yang baik-baik. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Surat 3 Ali Imran ayat 192 dan 194. Wahai Tuhan kami, janganlah kami dihukum, jika kami lupa atau tersalah. Doa ini petikan dari surat Al-Baqarah, yang sambungannya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang berat, sebagaimana telah Engkau pikulkan kepada orang-orang yang terdahulu dari kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak bisa kami pikul, maafkanlah kami, ampunilah kami dan berilah kami rahmat, Engkaulah pelindung kami, sebab itu tolonglah kami terhadap kaum yang tidak beriman itu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 286 penghabisan surat Al-Baqarah. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan dua ibu bapakku dan kasihanilah keduanya, sebagaimana keduanya telah mendidik aku sewaktu kecil dan ampunilah sekalian orang mukmin, pria dan wanitanya dan kaum muslimin, pria dan wanitanya, yang masih hidup dari mereka dan yang sudah meninggal. Wahai Tuhanku, ampunilah, kasihanilah dan lepaskanlah dari apa yang Engkau ketahui dan Engkaulah yang maha tinggi dan maha mulia dan Engkaulah sebaik-baik yang pengasih dan Engkaulah sebaik-baik yang pengampun. Sesungguhnya kita itu kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita kembali kepadanya. Tiada daya dan tiada upaya, selain dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Mencukupilah bagi kita Allah dan sebaik-baik tempat menyerahkan diri. Dan kiranya Allah memberikan rahmat kepada Muhammad, kesudahan nabi-nabi dan kepada keluarganya dan para sahabatnya dan memberikan kesejahteraan yang banyak kepadanya.
Berbagai macam doa memohonkan perlindungan al-istiazah, yang dinukilkan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, "Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kebahilan pelit, aku berlindung dengan Engkau dari ketidakberanian, aku berlindung dengan Engkau daripada aku dikembalikan kepada usia yang paling hina, aku berlindung dengan Engkau dari fitnah dunia, aku berlindung dengan Engkau dari azab kubur. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari sifat loba yang menunjukkan kepada tabiat dan dari sifat loba pada bukan tempat kelobaan dan dari loba, di mana tak ada tempat kelobaan padanya. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar dan dari nafsu yang tidak kenyang. Aku berlindung dengan Engkau dari kelaparan, karena itu adalah seburuk-buruk bagi orang yang malas dan dari kekhianatan, karena itu adalah seburuk-buruk apa yang tersembunyi dan dari kemalasan, kebahilan, ketidakberanian, keterlaluan tua, daripada dikembalikan aku kepada usia yang terlalu hina, dari fitnah Dajjal, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu hati yang banyak mengadu, yang tenang khusyuk, dan yang kembali kepada jalanmu. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon padamu akan cita-cita keampunanmu, yang mengharuskan kerahmatanmu, keselamatan dari tiap-tiap dosa, memperoleh bahagian dari tiap-tiap kebajikan, kemenangan dengan sorga dan kelepasan dari neraka. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada terperosok, aku berlindung dengan Engkau daripada kemendungan, kekaraman dan keruntuhan. Aku berlindung dengan Engkau daripada aku mati yang membelakangi jalanmu dan aku berlindung dengan Engkau daripada aku mati pada mencari dunia. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan apa yang aku ketahui dan dari kejahatan apa yang tiada aku ketahui. Wahai Allah Tuhanku, jauhkanlah aku dari kemunkaran budi perbuatan, suara dan hawa nafsu. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari desakan percobaan, dari memperoleh ketidakbahagiaan, dari keburukan kodok, ketentuan Allah, dan dari cacian musuh. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kufur tidak mensyukuri, dari hutang dan kemiskinan. Aku berlindung dengan Engkau dari azab neraka jahanam dan aku berlindung dengan Engkau dari fitnah Dajjal. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan pendengaranku dan penglihatanku, dari kejahatan lidahku dan hatiku dan dari kejahatan cita-citaku. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari tetangga yang jahat pada kampung kediaman, sesungguhnya tetangga di desa Badui itu selalu bertukar. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kekesatan hati, kelalaian, kesandaran diri pada orang lain, kehinaan dan kemiskinan. Aku berlindung dengan Engkau dari kufur tidak mensyukuri, fakir, fasik, berbantah-bantahan, nifak bermuka dua, jahat budi, sempit rezeki, sifat mencari nama dan ria. Aku berlindung dengan Engkau daripada tuli, bisu, buta, gila, kusta, supak dan penyakit-penyakit jahat. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kehilangan nikmat-Mu, dari bertukar kebaikan daripadamu, dari tiba-tiba kebencanaan daripadamu dan dari segala kemarahan-Mu. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari azab neraka, fitnah neraka, azab kubur, fitnah kubur, dari kejahatan fitnah kekayaan, dari kejahatan fitnah kemiskinan dan dari kejahatan fitnah Dajjal buta. Aku berlindung dengan Engkau daripada hutang dan dosa. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari nafsu yang tidak kenyang, hati yang tiada khusyuk, salat yang tiada bermanfaat dan doa yang tiada diterima.
Dan aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan kegelapan hidup dan fitnah kesempitan dada. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari desakan lawan dan cacian musuh-musuh. Diberi oleh Allah kiranya rahmat kepada Muhammad dan kepada tiap-tiap hamba pilihan dari seluruh alam. Amin. Bab kelima, tentang doa-doa yang dinukilkan ketika terjadi tiap-tiap kejadian dari bermacam-macam kejadian. Apabila telah datang waktu subuh dan Anda mendengar azan, maka disunatkan bagi Anda menjawab azan dari muazin itu. Dan telah kami sebutkan jawaban azan itu. Dan telah kami sebutkan doa masuk kakus dan keluar daripadanya dan doa-doa wutlu, pada kitab bersuci. Apabila Anda keluar ke masjid, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Jadikanlah dalam hatiku nur, pada lidahku nur dan jadikanlah pada pendengaranku nur, jadikanlah pada penglihatanku nur, jadikanlah di belakangku nur, di hadapanku nur dan jadikanlah di atasku nur. Wahai Allah Tuhanku, berikanlah aku nur, dan berdoalah pula, wahai Allah Tuhanku. Sesungguhnya aku bermohon padamu sebagai hak orang-orang yang meminta kepadamu dan sebagai hak perjalananku ini kepadamu. Maka sesungguhnya tidaklah aku keluar dengan keangkuhan dan kesombongan, tidak dengan ria dan ingin dikenal orang. Aku keluar karena menjaga kemarahanmu dan mencari kerelaanmu. Maka aku bermohon padamu, kiranya Engkau melepaskan aku dari neraka dan mengampunkan segala dosaku. Sungguh tiada yang mengampunkan dosa itu selain Engkau. Jika Anda keluar dari rumah karena sesuatu keperluan, maka berdoalah, dengan nama Allah. Wahai Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau dari aku berbuat aniaya atau aku dianiaya, dari aku bodoh atau aku diperbodohkan orang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tiada daya dan upaya, selain dengan Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Agung. Dengan nama Allah, bersandar kepada Allah. Apabila telah sampai ke masjid dan Anda bermaksud hendak masuk, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Berilah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad dan berilah kesejahteraan kepadanya. Wahai Allah Tuhanku, ampunilah segala dosaku, bukalah bagiku pintu rahmat-Mu. Dahulukanlah kaki Anda yang kanan, ketika masuk. Maka apabila Anda melihat dalam masjid orang berjual beli, hendaklah Anda katakan, tidak akan diberi keuntungan oleh Allah perniagaanmu. Apabila Anda melihat orang yang mencari barangnya yang hilang dalam masjid, lalu katakanlah, tidak akan dikembalikan oleh Allah barang itu kepadamu. Begitu disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Anda telah mengerjakan 2 rakaat salat subuh, maka berdoalah, dengan nama Allah. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon padamu akan rahmat, dari sisimu, yang Engkau tunjukkan dengan rahmat itu akan hatiku. Dibacakan doa ini sampai kepada akhirnya, sebagaimana telah kami bentangkan, berasal dari Ibnu Abbas, yang diambilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diterangkan pada doa dahulu. Apabila Anda ruku, maka bacalah dalam ruku Anda, wahai Allah Tuhanku. Bagimu aku ruku, bagimu aku khusyuk, kepadamu aku beriman, bagimu aku tunduk dan kepadamu aku menyerahkan diri. Engkau Tuhanku, telah khusyuklah pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, urat sarafku dan apa, yang dengan dia berdiri sendiri tapak kakiku untuk Allah Tuhan semesta sekalian alam. Dan kalau Anda sukai, bacalah, Subhana Rabbiyal Adim 3 kali, yang artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, atau Anda baca, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh, artinya, Maha Suci, Maha Kudus, Tuhan para malaikat dan nyawa. Apabila Anda mengangkatkan kepala dari ruku, maka berdoalah, didengar oleh Allah siapa yang memujinya. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, yang memenuhi segala langit,
yang memenuhi bumi dan yang memenuhi apa yang Engkau kehendaki dari sesuatu sesudah yang berhak pujian dan kemuliaan. Benarlah kiranya apa yang dikatakan oleh hamba, bahwa semua kami adalah hamba bagi-Mu. Tak ada yang melarang akan apa yang Engkau berikan. Tak ada yang memberi akan apa yang Engkau larang dan tidaklah bermanfaat bagi yang mempunyai kemuliaan dari Engkau oleh kemuliaannya. Apabila Anda sujud, maka bacalah, wahai Allah Tuhanku. Kepadamu aku sujud dan kepadamu aku beriman dan aku tunduk. Bersujudlah wajahku kepada yang menjadikannya, yang membentukkannya, yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maka maha sucilah Allah, Khalik, yang maha pencipta, yang sebaik-baiknya. Wahai Allah Tuhanku, bersujudlah kepadamu tubuhku dan alam pikiranku dan berimanlah kepadamu jantung hatiku, aku mengakui dengan nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dengan dosaku. Dan inilah apa yang telah aku berbuat aniaya terhadap diriku. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiadalah yang mengampunkan segala dosa selain Engkau. Atau Anda baca, Subhana Rabbiyal A'la, 3 kali, yang artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Apabila Anda telah selesai dari salat, maka bacalah, wahai Allah Tuhanku. Engkau sejahtera dan dari Engkau sejahtera, bertambah-tambah nikmat Engkau, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Dan Anda mendoa dengan doa-doa yang lain, yang telah kami sebutkan dahulu. Apabila Anda telah berdiri dari tempat duduk dan bermaksud mendoa yang akan menutup kesia-siaan tempat duduk itu, maka berdoalah, Maha Suci Engkau, wahai Allah Tuhanku. Dan dengan pujian kepadamu aku mengaku, bahwa tiada yang disembah, selain Engkau. Aku meminta ampun kepada Engkau dan bertaubat kepada Engkau. Aku telah berbuat kejahatan dan telah menganiaya diriku sendiri. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang mengampunkan segala dosa, selain Engkau. Apabila Anda masuk ke pasar, maka berdoalah, tiada yang disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kerajaan dan pujian. Ia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tiada mati. Di tangannya lah kebajikan dan dialah yang maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Bismillah dengan nama Allah. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon padamu akan kebajikan pasar ini dan kebajikan apa-apa yang ada padanya. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kejahatan pasar ini dan kejahatan apa-apa yang ada padanya. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada aku memperoleh bencana pada pasar ini, sumpah yang zalim atau jual beli yang merugikan. Kalau ada hutang Anda, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Cukupkanlah bagiku dengan yang halal daripada Engkau, tidak dengan yang haram. Kayakanlah akan aku dengan kurniamu, tanpa orang lain, selain Engkau. Apabila Anda memakai pakaian baru, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Engkau berikan aku pakaian dengan kain ini maka bagimulah segala pujian. Aku bermohon padamu dari kebaikannya kain itu dan kebaikan dari apa yang diperbuatkan kain itu untuknya. Aku berlindung dengan Engkau dari kejahatannya dan kejahatan apa yang diperbuatkan kain itu untuknya. Apabila Anda melihat sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan Anda, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Tidaklah yang mendatangkan segala kebaikan, selain Engkau dan tidaklah yang menghilangkan segala keburukan, selain Engkau. Tiadalah daya dan upaya, melainkan dengan Allah. Apabila Anda melihat bulan sabit, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Jadikanlah bulan sabit itu kepada kami dengan keamanan, keimanan, kebajikan, keselamatan, kesejahteraan dan taufik bagi apa yang Engkau sukai dan relai. Dan terpelihara dari orang yang Engkau marahi. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu, hai bulan ialah Allah.
Dan dibacakan, wahai bulan sabit petunjuk dan kebajikan. Aku beriman dengan Halik yang Maha Pencipta. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon padamu akan kebajikan bulan ini dan kebajikan takdir. Aku berlindung padamu dari kejahatan hari mahsyar. Dan lebih dahulu, bertakbirlah 3 kali sebelum membaca doa tadi. Dan apabila berhembus angin, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Sesungguhnya aku bermohon padamu akan kebajikan angin ini dan kebajikan apa yang di dalamnya serta kebajikan sebabnya angin itu dikirimkan. Dan kami berlindung padamu dari kejahatan angin itu, kejahatan apa-apa yang di dalamnya dan kejahatan sebabnya angin itu dikirimkan. Apabila sampai kepada Anda berita meninggal seseorang, maka bacalah, sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan kita kembali kepadanya. Sesungguhnya kita berbalik kepada Tuhan kita. Wahai Allah Tuhanku, tuliskanlah dia dalam golongan orang-orang yang berbuat baik dan jadikanlah suratan amalnya dalam sorga tinggi dan gantikanlah dia di belakangnya dalam golongan orang-orang yang terdahulu. Wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau haramkan kami daripada pahalanya dan janganlah engkau datangkan kepada kami kekacauan sesudahnya. Ampunilah dosa kami dan dosanya. Dan Anda berdoa ketika bersedekah, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha tahu. Dan Anda bacakan ketika rugi, mudah-mudahan kiranya Tuhan kami menggantikannya bagi kami yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya kami amat ingin kepada Tuhan kami. Dan Anda berdoa pada permulaan segala urusan, yaitu, wahai Tuhan kami, datangkanlah bagi kami daripadamu rahmat dan kurniakanlah petunjuk bagi kami dari pekerjaan kami. Wahai Allah Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah bagiku urusanku. Dan Anda berdoa ketika memandang ke langit, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan ini salah. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Bertambah-tambahlah nikmat Allah, yang menjadikan pada langit jalan-jalanan bintang dan menjadikan padanya lentera dan bulan yang cemerlang. Apabila Anda mendengar bunyi guruh, maka bacalah, Maha sucilah Allah yang bertasbih guruh dengan pujian kepadanya dan para malaikat dari ketakutan kepadanya. Apabila Anda melihat kilat, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Janganlah engkau membunuh kami dengan kemarahan-Mu dan janganlah membinasakan kami dengan azab-Mu dan sehatkanlah kami sebelum itu, demikianlah menurut yang diterangkan oleh Ka'b. Apabila turun hujan, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Jadikanlah siraman yang memuaskan dan hujan yang bermanfaat. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah dia hujan rahmat dan janganlah engkau jadikan hujan azab. Apabila Anda marah, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Ampunilah dosaku dan hilangkanlah kemarahan hatiku dan lepaskanlah aku dari setan yang kena kutuk. Apabila Anda takut kepada sesuatu kaum golongan, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Sesungguhnya kami jadikan engkau yang berhadapan dengan mereka dan kami berlindung dengan engkau dari kejahatan mereka. Apabila Anda berperang, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Engkaulah pembantuku dan penolongku dan dengan sebab-Mu aku berperang. Apabila kedengaran kemasyuran-Mu ke telingamu, maka berselawatlah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan katakanlah, disebutkan oleh Allah kiranya akan orang yang menyebutkan aku dengan kebajikan. Apabila Anda melihat doa Anda makbul, maka bacalah, segala pujian bagi Allah, di mana dengan kemuliaan dan keagungannya, sempurnalah segala yang baik-baik. Apabila Anda melihat kelambatan makbul itu, maka bacalah, segala pujian bagi Allah di atas segala hal keadaan. Apabila Anda mendengar azan maghrib, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Inilah menghadap malammu, membelakang siangmu, suara mendoa kepadamu dan kedatangan salat bagimu. Aku bermohon kepadamu akan mengampuni dosaku.
Apabila menimpa kepada Anda kesusahan, maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku. Sesungguhnya aku hamba-Mu, putra hamba-Mu yang laki-laki dan putra hamba-Mu yang perempuan. Ubun-ubunku di tangan-Mu, yang berlaku padaku hukum-Mu, yang adil padaku keputusan-Mu. Aku bermohon padamu dengan tiap-tiap nama bagi-Mu, yang engkau namakan dirimu dengan dia atau engkau turunkan dia dalam kitab-Mu atau engkau ajarkan dia kepada seseorang daripada makhluk-Mu atau engkau pilihkan dia dalam ilmu gaib pada sisi-Mu, kiranya engkau jadikan Al-Quran pengikat hatiku, cahaya dadaku, yang menghilangkan kegundahanku, yang melenyapkan kesusahan dan kepiluanku. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah seseorang memperoleh kesusahan, lalu membaca bacaan tadi, melainkan dihilangkan oleh Allah kesusahannya dan digantikannya kesusahan itu dengan kesenangan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah kami tidak mempelajarinya? Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sewajarnya lah bagi orang yang mendengarnya, mempelajarinya. Apabila Anda mendapat penyakit pada tubuh Anda sendiri atau pada tubuh orang lain, maka mantrakanlah dengan mantra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Rasulullah. Apabila ada orang menderita borok, luka berat, atau luka biasa, lalu meletakkan telunjuknya ke atas bumi, kemudian mengangkatkannya dan mengucapkan, Bismillah. Tanah bumi kita dengan mantra sebahagian kita itu, akan disembuhkan orang sakit kita dengan izin Tuhan kita. Dan apabila Anda memperoleh penyakit pada tubuh Anda, maka letakkanlah tangan Anda di atas yang sakit dari tubuh Anda itu, seraya membaca, Bismillah 3 kali. Dan bacalah 7 kali, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya, dari kejahatan apa yang aku peroleh dan aku takuti. Apabila Anda mendapat kesedihan, maka bacalah, tiada yang disembah, melainkan Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Penyantun. Tiada yang disembah, melainkan Allah yang mempunyai arasy yang agung. Tiada yang disembah melainkan Allah yang mempunyai langit 7 dan yang mempunyai arasy yang mulia. Kalau Anda mau tidur, maka mula-mula berwudhulah, kemudian berbantalah atas kananmu, menghadap kiblat. Kemudian bertakbirlah mengucapkan, Allahu Akbar, 34 kali, bertasbihlah mengucapkan, Subhanallah, 33 kali dan bertahmidlah mengucapkan, Alhamdulillah, 33 kali. Kemudian berdoalah, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan kerelaanmu daripada kemarahanmu, dengan kemaafanmu daripada siksaanmu dan aku berlindung dengan engkau daripada engkau. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku tiada sanggup menyampaikan pujian kepadamu, walaupun aku bersungguh-sungguh benar tetapi engkaulah sebagaimana engkau memuji kepada diri engkau sendiri. Wahai Allah Tuhanku, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Wahai Allah Tuhanku, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan segala-galanya dan yang mempunyainya, yang membelahkan biji-bijian dan isi, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung dengan engkau dari kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan dan dari kejahatan tiap-tiap yang melata, di mana engkaulah yang mengambil ubun-ubunnya. Engkaulah yang permulaan, maka tiadalah sebelum engkau sesuatu. Engkaulah yang penghabisan, maka tiadalah sesudah engkau sesuatu. Engkaulah yang zahir, maka tiadalah di atas engkau sesuatu. Engkaulah yang batin, maka tiadalah tanpa engkau sesuatu. Lunasilah daripadaku hutang dan kayakanlah aku daripada kemiskinan. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya engkau menjadikan diriku dan engkaulah yang mematikannya. Bagi engkaulah matinya diriku dan hidupnya. Wahai Allah Tuhanku, jika engkau mematikan diriku, maka ampunilah dia. Dan jika engkau menghidupkannya, maka peliharalah dia. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon padamu kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan namamu, wahai Tuhanku, aku letakkan lembungku,
maka ampunilah dosaku. Wahai Allah Tuhanku, peliharalah aku dari azab-Mu, pada hari berkumpul segala hamba-Mu. Wahai Allah Tuhanku, aku serahkan diriku kepadamu dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan belakangku kepadamu, karena ingin dan takut kepadamu. Tiadalah tempat bersandar dan melepaskan diri daripada azab-Mu, melainkan kepadamu. Aku beriman dengan kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan nabi-Mu yang telah Engkau utuskan. Dan adalah ini penghabisan doamu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh yang demikian itu. Dan hendaklah didoakan sebelum itu, wahai Allah Tuhanku. Bangunkanlah aku pada saat yang lebih Engkau sukai dan pergunakanlah aku pada amal perbuatan yang lebih Engkau sukai, yang mendekatkan aku kepada Engkau seluruhnya. Dan Engkau jauhkan aku daripada kemarahan-Mu dengan begitu jauh. Aku bermohon padamu, maka Engkau berikan kepadaku. Aku meminta ampun padamu, maka Engkau ampunkan akan dosaku. Dan aku berdoa padamu, maka Engkau terima akan doaku itu. Apabila Anda telah bangun dari tidur ketika waktu subuh, maka berdoalah, segala pujian bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami dan kepadanyalah dibangkitkan. Kami telah berada pada pagi subuh dan adalah kerajaan itu kepunyaan Allah. Keagungan dan kekuasaan itu kepunyaan Allah. Kemuliaan dan kudrah kuasa itu bagi Allah. Jadilah kami di atas kesucian agama Islam dan kalimat keikhlasan di atas agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas agama milah Bapa kita Ibrahim yang membawa agama benar dan tidaklah ia daripada orang-orang musyrik. Wahai Allah Tuhanku, dengan sebab Engkau kami berwaktu subuh, dengan sebab Engkau kami berwaktu sore, dengan sebab Engkau kami hidup, dengan sebab Engkau kami mati dan kepada Engkaulah tempat kembali. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon padamu, kiranya Engkau gerakkan kami pada hari ini kepada segala kebajikan. Dan kami berlindung dengan Engkau daripada kami berbuat padanya kejahatan atau berbuat aniaya kepada seseorang muslim. Maka sesungguhnya Engkau telah berfirman, Dialah Allah, yang mematikan, memegang jiwa kamu pada waktu malam dan Ia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada waktu siang, kemudian Ia bangunkan kamu padanya untuk disempurnakan suatu waktu ajal yang tertentu. S6 Al-An'am ayat 60. Wahai Allah Tuhanku, yang menciptakan subuh, yang menjadikan malam tenteram, matahari dan bulan untuk perkiraan. Aku bermohon padamu akan kebajikan hari ini dan kebajikan apa yang ada padanya. Aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan hari ini serta kejahatan apa yang ada padanya. Bismillah, Masya Allah, dengan nama Allah, apa yang dikehendaki Allah tiada upaya melainkan dengan Allah. Masya Allah, tiap-tiap nikmat daripada Allah. Masya Allah, kebajikan seluruhnya di tangan Allah. Masya Allah, tidaklah yang memalingkan kejahatan, melainkan Allah. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nabiku. Wahai Tuhan kami, kepadamu kami menyerahkan diri, kepadamu kami kembali dan kepadamu tempat kembali. Dan apabila telah petang hari, maka dibacakan yang tadi itu, kecuali bahwa ia membacakan, kami telah berada pada petang hari. Dan ia berdoa bersama yang tadi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dan asmanya, nama-namanya, semua, daripada kejahatan apa yang dijadikan dan yang diciptakannya, daripada kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan dan daripada kejahatan tiap-tiap yang melata di atas bumi, di mana Engkau yang mengambil ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Apabila memandang pada kaca, maka bacalah, segala pujian bagi Allah yang menjadikan kejadianku, lalu menjadikannya dengan seadil-adilnya, memuliakan bentuk wajahku dan membaguskannya dan menjadikan aku daripada orang-orang muslimin.
Apabila Anda membeli pesuru atau budak atau hewan, maka peganglah ubun-ubunnya dan bacalah, wahai Allah Tuhanku. Sesungguhnya aku bermohon padamu kebajikannya dan kebajikan apa yang menjadi tabiat padanya. Aku berlindung padamu daripada kejahatannya dan kejahatan apa yang menjadi tabiat padanya. Apabila Anda mengucapkan selamat atas suatu perkawinan, maka katakanlah kepada orang yang Anda ucapkan itu, diberi barakah kiranya oleh Allah padamu, diberi barakah kiranya ke atasmu dan dikumpulkan kiranya di antara kedua kamu dalam kebajikan. Apabila Anda membayar hutang, maka katakanlah kepada orang yang Anda bayarkan itu, diberi barakah kiranya oleh Allah bagimu pada keluargamu dan hartamu, karena bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya balasan pinjaman, ialah pujian dan pembayaran. Maka inilah doa-doa, yang tidak dapat bagi seorang murid melepaskan diri daripada menghafalkannya. Dan yang selain dari itu dari doa-doa safar perjalanan jauh, doa salat dan wutlu, telah kami sebutkan pada kitab haji, kitab salat dan kitab taharah dahulu. Kalau Anda menanyakan, apa faedahnya mendoa, sedang qada, ketentuan dan ketetapan dari Allah itu, tidak bisa ditolak. Maka ketahuilah kiranya, bahwa sebahagian dari qada, ialah, menolak bencana dengan doa. Maka doa itu, adalah sebab untuk penolakan bencana dan penarikan rahmat, sebagaimana perisai adalah sebab untuk penolakan panah. Dan air adalah sebab untuk keluarnya tumbuh-tumbuhan dari tanah. Maka sebagaimana perisai menolak panah lalu keduanya tolak-menolak, maka begitu pulalah doa dan bencana, keduanya obat mengobati. Dan tidaklah diantara syarat pengakuan dengan qada, Allah Ta'ala itu, tidak membawa senjata, karena firman Allah Ta'ala, ambillah persediaan kamu. Surat 4 An-Nisa, ayat 71. Dan bahwa tidak disirami tanah, sesudah disebarkan bibit, lalu dikatakan, bahwa, kalau telah dahululah qada Tuhan dengan tumbuhnya bibit itu, niscaya tumbuhlah dia. Dan kalau tidaklah dahulu qada itu, niscaya tidaklah ia tumbuh. Tetapi mengikatkan sebab dengan musabab, adalah, qada, pertama, di mana ia seperti kerlingan mata atau lebih cepat dari itu lagi. Dan penyusunan uraian musabab di atas uraian sebab, secara berangsur dan menentukan, itulah, qadar takdir. Dan yang menentukan kebajikan, telah menentukannya dengan sebab. Dan yang menentukan kejahatan, telah menentukan sebab, untuk menolaknya. Sehingga tidaklah berlawanan kontradiksi antara semua keadaan itu pada orang yang terbuka mata hatinya, basyirahnya. Kemudian tentang faedahnya doa itu, ialah apa yang telah kami terangkan pada bab zikir dahulu. Maka ia meminta kehadiran hati kepada Allah dan itulah, ibadah yang terakhir, muntahal ibadah. Karena itulah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa itu adalah otak ibadah. Dan kebiasaan manusia itu, tidak tertuju hatinya kepada mengingati Allah, berzikir kepada Allah kecuali ketika memerlukan benar dan sudah terpaksa sekali. Sebab manusia itu, apabila memperoleh keadaan yang memburuk, maka ia mempunyai doa yang panjang. Maka keperluanlah yang memerlukan kepada doa. Dan doa itu menolak hati kepada Allah, Azza wa Jalla dengan merendahkan diri dan bertekun. Maka berhasillah dengan yang demikian itu zikir, di mana itu adalah ibadah yang termulia. Dan karena itulah bala percobaan menimpa nabi-nabi, kemudian wali-wali, kemudian yang mengikuti dan yang mengikuti langkah jejak mereka. Karena bala percobaan itu menolak hati kepada berhajat dan merendahkan diri kepada Allah, Azza wa Jalla dan mencegah daripada melupakannya. Adapun kekayaan, maka adalah sebab bagi keangkuhan menurut kebiasaan. Karena manusia itu, sesungguhnya mendurhaka, apabila menampak ia dalam keadaan kaya. Maka inilah apa yang kami maksudkan membentangkannya dari kumpulan zikir dan doa. Kiranya Allah memberi taufik kebajikan.
Adapun doa-doa yang lain mengenai makan, berjalan jauh bermusafir, mengunjungi orang sakit dan lain-lain, maka akan datang pada tempatnya masing-masing insya Allah Ta'ala. Dan kepada Allah penyerahan diri. Telah selesailah kitab zikir dan doa dengan sempurna dan akan diiringi insya Allah Ta'ala dengan kitab wirid. Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan dianugerahi rahmat kiranya oleh Allah kepada penghulu kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan kesejahteraan hendaknya. Semoga bermanfaat. Jakarta tanggal 16 Februari tahun 2023.